Cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas lagi terkait dengan biologi umum, namun kita masuk ke modul yang terakhir atau modul ke-9. Dimana di modul ke-9 ini terkait dengan membahas evolusi ya. Evolusi masih ingat dengan materi sekolah menengah atas yang terkait dengan evolusi makhluk hidup ya, terkait dengan evolusi manusia, evolusi jerapah yang biasanya ada teori Darwin, nah segala macam. Oke, kita masuk ke formatif yang pertama atau tes formatif dari kegiatan belajar pertama mengenai dengan awal mula terjadinya kehidupan ya. Oke, jadi untuk nomor 1, unsur-unsur yang merupakan dasar terjadinya kehidupan di bumi pada zaman purba ada karena apa? Yaitu udah jelas banget bahwasanya pasti butuh air. Nah, ada amonia, ada gas metana dan gas hidrogen ya. Oke, nomor 2, adanya aktivitas vulkanik yang hebat ditunjukkan oleh banyaknya jenis tumbuhan dan binatang yang hidup di bumi, kurang tepat iklim di bumi yang panas. Ini sebenarnya bukan masalah ini bisa, cuman kita lihat lagi terjadinya perubahan lapisan bumi, terbentuknya lautan yang sangat luas. Nah, oke. Jadi jawabannya mana nih? Nah, jawabannya lebih tepat ini adalah yang C. Nah, walaupun emang yang B ini benar, cuman kalau B ini iklim di bumi sangat panas ini karena kabut-kabut panas ya. Nah, jadi kabut-kabut panas bukan karena panasnya bukan karena yang namanya aktivitas vulkanik. Justru aktivitas vulkanik yang ada itu mengakibatkan terjadinya perubahan lapisan-lapisan bumi ya. Barulah nanti pas ada kehidupan itu pas mulai ada air dan kabut-kabut panas ini mulai mendingin seperti itu ya. Dimana ketika dia mendingin dia menyusut kabut-kabutnya ya. Oke, nomor 3. Suatu bukti bahwa kehidupan pertama terjadi di lautan adalah. Nah, ini emang benar. Jadi pas habis ada air ya segala macam, pertama kehidupan pertama itu terjadi di lautan. Dengan buktinya apa? Dengan buktinya adalah organisme paling sederhana pada awal kehidupan itu ada di laut. Ah, ya. Nah, cuman kan gini, kan kita mau tanya bukti. Bukti lebih konkretnya apa? Apa yang menyebabkan kenapa kok bisa kita bilang kehidupan pertama di lautan itu adalah organisme paling sederhananya ada di lautan? Karena cairan dari sel makhluk hidup itu terdiri dari NaCl. Nah, sebenarnya ini gimana ya kalau kita bisa bilang? Lebih spesifiknya itu ke A atau yang ke C ya? Organisme ini udah pasti salah nih, ini bukan. Kalau banyak yang hidup di laut sampai sekarang ya nggak bisa jadi bukti. Organisme sederhana banyak terdapat pada tingkat kedalaman laut, ini enggak juga. Nah, berarti kira-kira kehidupan pertama terjadi di lautan adalah organisme paling sederhana pada awal kehidupan hidup di laut. Nah, terus cairan sel atau mungkin gini, cairan selnya ada di terdiri dari NaCl, itu membuktikan bahwa organisme paling sederhana pada awal kehidupan hidup di laut. Apa kebalik ya? Tapi kalau dari saya sih saya lebih cenderung condong ke yang A ya. Cairan sel makhluk hidup terdiri dari NaCl. So itu menandakan bukti bahwasanya Oh, kalau kayak gitu nggak harus juga ya. Apa sih namanya? Oke. Jadi gini, cairan sel makhluk hidup yang kita cek itu adalah organisme yang paling sederhana, ya. Karena organisme paling sederhana ini mengandung cairan selnya atau cairan makhluk hidup yang terdiri dari NaCl, itulah sebagai bukti. Karena kalau misalnya kita bilang ini kita ngeceknya ke organisme yang paling tinggi, kayak misalnya kita manusia, apakah bisa kita bilang bahwa oh ini berarti kehidupan pertamanya di lautan? Nah, kan enggak, karena ketika pas sudah di tinggi itu udah nyampur. Nah, tapi kalau paling sederhana di mana informasi-informasi yang ada di yang di dalam makhluk hidup tersebut itu masih terbatas. Nah, masih minim lah. Sehingga ternyata ini hidupnya karena ada isi NaCl, maka hidupnya
di laut. So, ya, ini jawabannya adalah yang C ya. Kalau yang A ini masih dipertanyakan makhluk hidup yang seperti apa yang kita mau cek seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk 1 sampai nomor 3 dan kita akan lanjut ke nomor 4, 5 dan 6. Nomor 4 kita punya informasi bahwasanya kita mengenal adanya evolusi organik dan evolusi anorganik. Yang dimaksud evolusi anorganik itu apa sih? Nah, di sini untuk nomor 4 terkait dengan evolusi ini ya, untuk evolusi anorganik. Anorganik itu terkait dengan yang namanya hubungannya ya. Hubungannya kalau untuk anorganik adalah terkait dengan kimia ya. Evolusi kimia. Sedangkan kalau evolusi organik, nah kalau evolusi organik itu terkait dengan biologi. Ya. Nah, ya udah, berarti evolusi anorganik kalau kimia berarti yang mana nih? Ya, itu adalah yang D ya, perubahan atom dan molekul menjadi substansi yang lebih sederhana. Ya. Oke, itu untuk nomor 4. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Konsep evolusi didasarkan pada adanya tumbuhan dan binatang yang hidup di laut kurang tepat karena nggak spesifik banget. Adanya organisme yang mampu beradaptasi ya emang benar, cuman itu kan sebagai dasar itu kalau misalnya ada perubahan. Ya kalau nggak beradaptasi ya nggak berubah kan gitu. Nah, cuman yang lebih detail lagi, coba kita cek lihat yang C. Ada nggak? Ini masih oke lah, masih oke, tapi masih tanda tanya. Persamaan dan perbedaan biokimia dan fisiologi pada organisme hidup, ya ini bisa juga. Ketidaksetimbangan antara jumlah tumbuhan dan binatang ini nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, kira-kira antara B sama C nih, kira-kira yang lebih spesifik yang mana? Ya, yaitu jawabannya adalah yang C, yang dimana kita bisa mengatakan bahwasanya apa namanya? Kalau konsep evolusi yang ini kan yang mampu beradaptasi itu kan karena seleksi alam ya. Kalau yang di bawah ini terkait dengan biokimia dan fisiologi, contohnya kayak misalnya manusia dihubungkan atau dikaitkan erat dengan kera kan gitu. Karena apa? Karena fisiologinya atau biokimianya sama kayak kera. Makanya berdasarkan teori evolusi bahwasanya manusia dan kera itu memiliki kekerabatan ya. Padahal udah jelas banget ya kalau secara secara kingdom itu beda banget ya. Walaupun secara kingdom mah mamalia, cuman secara genus, secara ini dan spesies itu adalah dua hal yang berbeda. Cuman kalau berdasarkan teori evolusi, ini masih ada hubungan kekerabatan. Oke, nomor 6. Efek dari perkawinan seksual dalam evolusi, timbul spesies yang memiliki sifat stabil tidak, kurang tepat. Kombinasi materi genetik, oke. Generasi yang diturunkan adalah heterozigot, tumbuh, oke. Nah, ini yang lebih spesifik karena berhubung perkawinan seksual dalam evolusi ya berarti otomatis yang namanya evolusi itu kan berarti semakin ada yang namanya perubahan. Nah, perubahannya kalau berdasarkan perkawinan apa? Karena pertambahan variasi karena kombinasi materi genetika. Nah, di mana kombinasi materi genetika ini bisa mengarah ke dalam mutasi ataupun yang tidak bermutasi seperti itu ya. Oke, so nomor 6 jawabannya adalah B dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya terkait dengan nomor 7, 8, 9 dan 10 untuk tes formatif yang pertama. Oke. Nomor 7. Keberatan para saintis terhadap teori penciptaan adalah yang mana nih? Kehidupan berasal dari kekuatan misterius. I think namanya kalau saintis nggak bakal mungkin ya kalau misalnya menolak karena berhubung kekuatan misterius. Terus bumi tidak selalu dihuni, no, kurang tepat. Nah, bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja di bumi ini, ini kurang tepat juga. Karena apa? Intinya kalau saya secara sains atau secara ilmu pengetahuan bahwasanya kalau you mau itu terbukti benar dan bisa diterima, harus apa? Disertakan bukti yang ilmiah dan juga logis. Maka jawaban nomor 7 adalah yang A. Nah, untuk nomor 8 ya.
Teori kekekalan hidup berpendapat bahwasanya, nah ini terkait dengan kayak kekekalan energi. Energi itu gak bisa diciptakan, gak bisa dihancurkan karena namanya kekal, tapi hanya terjadi perubahan. So apa? Ya, sebelum tercipta. Jadi di sini yang masuk akal dengan atau relate sama hubungan seperti itu adalah bahwasanya sebelum terciptanya bumi, kehidupan itu udah ada duluan. Nah, jadi sebenarnya udah ada, cuman terjadi perubahan bentuk aja. Ya seperti itu. Oke. So nomor 9, orang yang mengembangkan terkait dengan teori panspermia. Nah, ini jawabannya adalah yang A, si Richard. Kalau si Reddy, ini yang Reddy yang terutama yang lebih terkenal ini terkait dengan teori biogenesis. Ya, jadi teori biogenesis. Kalau Fox dan Harada, nah kalau Fox Harada ini terkait dengan teori evolusi kimia ya, terkait dengan teori evolusi kimia dan menjadi satu dari 10 orang gitu, atau satu dari 10 percobaan. Kalau Darwin ini terkait dengan yang namanya teori evolusi terkait dengan seleksi alam ya. Oke. So, untuk nomor 9 jawabannya A, dan lanjut ke soal nomor 10. Pendapat A.I. Oparin mengenai terjadinya makhluk hidup, ini terkait dengan teori evolusi kimia ya. Jadi berdasarkan dia bahwasannya kehidupan itu berasal dari reaksi zat kimia ya. Jadi A.I. Oparin ini terkait dengan yang namanya teori evolusi kimia. Cuman kalau untuk Fox dan Harada ini adalah terkait dengan mengembangkan atau melakukan percobaan juga selain dari 9 percobaan yang lain. Seperti itu ya. Kalau terkait dengan percobaan, kalian bisa cek itu ada di halaman 9.12 dan sampai 9.13 itu ada kok ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke tes formatif untuk untuk kegiatan belajar kedua. Oke, kita hapus untuk nomor 7 sampai nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 1 nomor 1. Oke. Untuk terkait dengan nomor 1, kita punya informasi bahwasanya fosil dapat digunakan sebagai bukti adanya evolusi. Yang dimaksud dengan fosil itu sendiri adalah apa? Nah, tumbuhan di zaman dahulu yang dapat dijadikan ini mah nggak ada ngaruh. Fosil itu adalah sisa tumbuhan atau binatang yang telah membatu ya. Jadi kayak kita temukan tulang belulangnya atau terkait dengan bentuk ininya itu ya. Nah, jadi jawabannya nomor 1 adalah yang B. Kalau yang C, binatang yang dapat dijadikan, ini nggak mesti binatang kok, tumbuhan juga bisa gitu ya. Yang A juga sama, nggak mesti tumbuhan, binatang juga bisa kok. Sisa tumbuhan yang dapat ini mah namanya bukan fosil yang itu ya, beda lagi ya. Kalau ini adalah yang udah melebur jadi satu. Oke. Nomor 2, Archaeopteryx ada dikatakan sebagai fosil transisi dikarenakan apa? Karena ini adalah makhluk hidup yang dimana termasuk kelas reptil tapi yang dapat terbang. Jadi jatuhnya tuh sama kayak kalau kelelawar. Kalau kelelawar kan adalah mamalia yang dapat terbang. Ya, reptil yang dapat terbang. So berarti bisa kita simpulkan apa? Peralihan dari zat nggak ada hubungannya. Perubahan dari reptil ke aves, oke, make sense karena yang dapat terbang itu adalah aves, alias keluarga burung-burungan. Peralihan dari hewan darat ke hewan laut, apa hubungannya? Yang dapat terbang kan? Peralihan hewan purba ke modern ini enggak. Jadi jawaban yang masuk akal atau yang lebih tepat adalah yang B. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita mulai dari nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke, terkait dengan yang namanya apa nih? Wait. Kita masuk ke nomor 5-nya di sini aja deh. Oke, so untuk nomor 3, kita mengenal adanya istilah homologi dan analogi. Yang dimaksud adalah homologi ya, homologi. Nah, kalau analogi, kalau untuk nomor 3, apa bedanya homolog sama analog ya, homologi. Nah, sama analogi. Nah, sebenarnya ini membahas terkait dengan persamaan,
cuma beda konsep atau beda sudut pandang. Kalau analogi ini lebih ke persamaan fungsi. Nah, jadi kayak misalnya sayap burung, sayap kelelawar itu sama-sama fungsi untuk terbang. Nah, kalau homologi lebih ke persamaan anatominya, ya, persamaan anatominya. Jadi kayak misalnya kalau jarinya 5, ya selama jarinya 5 itu kita bisa masukkan ke dalam deret homologinya. So, yang misalnya nih kita lihat nih nomor 3 yang A. Warna nggak ada hubungannya ya. Oke. Kaki manusia dengan kaki burung. Nah, kalau ini udah jelas apa? Ini analogi ya. Karena apa? Karena persamaan fungsi buat jalan. Struktur antara kaki depan kucing dengan sayap kelelawar. Coba kita cek lagi. Fungsi antara kaki depan anjing dengan tangan gorila. Ini terkait dengan persamaan fungsi ya, terkait dengan analogi. Ya udah, kita cek dulu coba struktur antara kaki depan kucing dengan sayap kelelawar. Nah, kalau ini termasuk homologi. Kenapa? Karena gini, kita tahu bahwa kaki depan kucing, tangannya manusia, kakinya manusia, sayap kelelawar itu sama-sama punya 5 ruas. Nah, jadi karena itulah disebut homologi. Nah, jadi mirip karena sama-sama punya 5 ruas. 5 ruas kecil, 5 cabang seperti itu, kita bisa masukkan dia ke homologi ya. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kekerabatan yang paling dekat terdapat pada organisme yang tergolong dalam satu apa? Nah, ini masih ingat terkait dengan yang namanya urutannya, ada kingdom. Terus sampai situ ada divisi atau filum. Terus and then, nah ini kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, barulah spesies. Kan begini ya urutan taksonominya, dimana semakin ke atas semakin jauh kekerabatannya. Kalau semakin ke bawah itu semakin dekat kekerabatannya. Nah, suku kira-kira di mana nih? Ya, yaitu adalah jenis ataupun atau bisa kalau di sini namanya adalah genus ya. So, nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kalau bangsa itu termasuknya adalah bagian atasnya sini, suku ordo. Nah, jadi nomor 4 jawabannya A dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 kita mengenal beberapa ilmu yang masuk ke dalam cabang biologi. Yang dimaksud dengan paleontologi adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan, ya ini terkait dengan fosil ya, yaitu adalah tumbuhan dan binatang yang telah membatu. Nah, lanjut nomor 6. Oke. Nomor 6 terkait dengan yang namanya tidak termasuk ke dalam karakteristik spesies. Dapat melakukan perkawinan antar sesamanya. Ini pasti karena kayak contohnya manusia dengan manusia, anjing dengan anjing, kucing dengan kucing, menghasilkan keturunan yang fertil ya. Memiliki perbedaan yang sangat kecil ya, karena walaupun emang berbeda ya palingan bedanya kecil banget. Contohnya kayak misalnya kucing sesama kucing itu ya palingan bedanya beda apa? Beda ukuran ya, beda beda warna. Cuman kalau secara intinya itu sama-sama kucing. Terus kalau misalnya dapat hidup dalam lingkungan yang sama, ya enggak dong, enggak harus. Masa contohnya manusia A sama manusia B harus sama-sama hidup di lingkungan yang dingin? Kan enggak. Ada yang bisa hidup di lingkungan yang panas, ada yang dingin, ada yang sedang. Nah, seperti itu. Maka nomor 6 yang jawabannya tidak masuk akal terkait dengan karakteristik spesies adalah yang D. Nah, kita hapus untuk nomor 3, 4, dan 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Oke. Terkait dengan nomor 7 dan 8, 9 dengan 10. Di sini jadi pertanyaan adalah terkait dengan nomor 7 adalah perbandingan embrio dapat juga dijadikan sebagai bukti evolusi. Hal ini ditunjukkan oleh peristiwa sebagai berikut. Walaupun dua organisme memiliki banyak persamaan, namun perkembangan embrionya tetap berbeda. Ini yang dibandingin apa? Gitu dulu ya. Sulit untuk membedakan beberapa ini
Nah, kalau yang ini, yang B kayaknya kalau misalnya sudah membedakan beberapa individu dalam ini berarti nggak bisa jadi bukti ya. Terus embrio vertebrata umumnya lebih besar, ini nggak ada hubungannya. Kalau kayak gini, bagaimana terkait dengan yang namanya vertebrata kalau dibagi lagi? Nah, kan kita nggak bisa jawab itu. Semakin rendah tingkatnya, semakin primitif bentuk embrionya, tidak. Nah, jadi ya jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena walaupun emang banyak persamaan, karena berhubung misalnya memiliki banyak persamaan karena si siapa embrionya perkembangannya berbeda. Oh, berarti ini nih ini mirip sama yang ini nih, ini sama yang ini. Nah, seperti itu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di halaman 9.26. Kalian bisa lihat aja gambarnya tuh perkembangan embrionya. Walaupun kita tahu bahwa sama-sama mamalia terkait dengan manusia, dengan kelinci, dengan sapi, dengan kambing, perkembangan embrionya ya berbeda ya kan. Walaupun sama-sama mamalia, perkembangannya berbeda, berarti lebih spesifiknya lagi bisa dibedakan. Seperti itu ya. Oke, soal nomor 8. Dalam fosil kita mengenal adanya footprint. Oke, yang termasuk ke dalam footprint adalah fosil apa nih? Nah, di sini namanya footprint bukan harusnya cetak kaki ya, bukan, harus nggak mesti jejak kaki. Tapi di sini mungkin pertanyaannya harusnya adalah kecuali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat terkait dengan paramecium pada lapisan batu itu ada jejaknya. Ya, terkait dengan lapisan batu, kerangka kulit kerang juga sama, berkas tumbuhan ganggang juga sama. Nah, yang nggak bisa adalah terkait dengan wait dulu. Yang berupa tulang. Nah, tapi gini, penjelasan terkait dengan footprint di sini terkait dengan apa namanya ya? Terkait dengan makhluk hidup yang benar-benar terkait dengan makhluk hidup sendiri. Kalau kerangka kulit kerang kan kulitnya ini terkait dengan kulitnya, terkait dengan benda mati. Yang berupa tulang juga terkait dengan benda mati. Nah, paramecium pada lapisan batu, nah ini antara paramecium sama bekas tumbuhan ganggang. Mana nih? Jadi bisa antara A sama D. Bener nggak? Kalau ini kan udah oke deh. Terkait ini bukan organisme hidup. Nah, paramecium itu kan termasuk organisme hidup juga kan. Nah, cuman kalau misalnya kita mau lebih detail lagi, bahwasanya kan ini mungkin organisme hidupnya tingkat tinggi gitu loh. Ya. Karena kalau misalnya di materinya di depannya ini terkait dengan footprint, tapi tolong koreksi ya kalau emang misalnya ada, tapi saya nggak ketemu. Karena pas saya cari terkait dengan footprint di sini nggak ketemu soalnya. Maksudnya secara detailnya nggak ketemu. Ada sih ada kalau definisinya. Dimana footprint sendiri ini adalah sebagian atau keseluruhan yang telah membantu ya karena emang jadi fosil intinya organisme hidup yang jadi fosil ataupun juga jejak yang kayak misalnya apa namanya jejak kaki, nah itu bisa. Nah permasalahannya adalah paramecium itu kan termasuk juga tuh. Nah cuman ternyata di sini dispesifikkan bahwasannya ini adalah terkait dengan kan kita fosil itu meneliti terkait dengan yang namanya apa? Tumbuhan atau hewan tingkat tinggi kan. Nah, maka jawabannya adalah yang D ya. Karena kan kita mau tahu, oh kira-kira ini kalau emang ada dan punah kira-kira kapan? Itu kan biasanya dipakai buat footprint. Seperti itu ya. Oke. Jadi nomor 9 jawabannya adalah D. Cuman kalau emang mungkin punya pendapat yang berbeda ini emang agak sedikit rancu sih pertanyaannya. Kalau paramecium, kalau kita bilang dia termasuk benda organisme hidup, ya. Cuman terkait dengan paramecium ini kan apa namanya? Lebih dikatakan adalah terkait dengan dibilang hewan bukan, binatang juga bukan. Dia merupakan salah satu makhluk yang uniseluler. Nah, kalau yang berupa tulang, yang kerangka kulit kerang sebenarnya ini mah bisa aja. Cuman kan kalau misalnya ini kan maunya adalah semua atau sebagian daripada organisme itu sendiri. Ya, yang dimana utuh ya. Jadi bukan model kayak kulit kerangnya doang ataupun tulangnya doang bukan ya.
Oke. So kita lanjut ke soal nomor 9. Perbedaan fauna dan flora pada suatu daerah dengan daerah lainnya dapat disebabkan oleh yang namanya isolasi geografi ya. Karena berhubung ada sekat atau sawar geografi, maka fauna di misalnya contoh nih kita ibaratkan sebelum ini di Indonesia aja deh, masih ingat ya terkait dengan yang namanya flora dan fauna Asiatis, terus pertengahan atau peralihan, terus ke Australis. Yang di Papua itu kena mirip sama yang di Australia, makanya disebut flora dan fauna, terutama untuk fauna ya, fauna Australis. Karena mungkin secara apa namanya terkait dengan yang namanya si perkembangan bumi ini, ternyata mungkin Papua itu menyatu dengan Australia yang dimana nanti lama-lama terpisah ya. Itu dipelajari terkait dengan yang namanya pembentukan bumi ya biasanya nanti. Oke, nomor 10. Rinia merupakan fosil yang penting untuk diketahui sebab Rinia mampu menunjukkan apa ya. Nah, Rinia ini adalah salah satu tumbuhan darat yang dimana oke, coba kita cek. Adanya perubahan antara tumbuhan air di tumbuhan darat. Ini tidak. Karena apa? Karena ini Rinia adalah tumbuhan darat yang memiliki ikatan pembuluh. So, nomor 10 jawabannya adalah C. Oke, so dengan begitu tes formatif kedua selesai dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 7 sampai nomor 10 ya. Kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Perbedaan prinsip antara Lamarck dengan Darwin antara tetap terkait dengan spesies adalah spesies menurut Lamarck itu bersifat labil dan menurut Darwin bersifat stabil. Selalu menghasilkan keturunan yang fertil, menurut Darwin tidak, jumlahnya terbatas. Oke. Ini yang masuk akal atau yang sesuai adalah yang A. Nah, jadi katanya, nah ini ada hubungan sama nomor 2. Teori Lamarck menyatakan bahwasanya jadi mengatakan bahwasanya kalau misalnya kan labil itu artinya berarti berubah terus-menerus. Yang artinya berarti kalau misalnya dia mendapatkan perlakuan yang beda atau dia melakukan sesuatu yang berbeda, maka dia nanti akan mengalami perubahan. Contohnya adalah paling gampangnya adalah jerapah. Kalau jerapah itu kan lehernya panjang. Nah, menurut si Lamarck bahwasanya jerapah itu kan makan daun ya atau makan ini herbivora. Nah, jadi hewan herbivora yang lehernya pendek, jadi si teori Lamarck itu bilang bahwa si jerapah itu yang lehernya panjang berasal dari hewan herbivora yang lehernya pendek, entah rusa, entah apapun itu. Nah, di mana karena berhubung kebutuhan makanannya makin lama makin tinggi, maka dia makin lama makin lehernya makin panjang tuh. Jadi akibat yang namanya itu barulah dia berubah. Tapi kalau menurut Darwin enggak gitu ya. Jadi dari nomor 2 sebenarnya dari cerita yang tadi dapat disimpulkan bahwasanya teori Lamarck bahwa sifat yang diperoleh karena pengaruh lingkungan akan secara otomatis diwariskan seperti itu. Jadi yang tadinya jerapah tuh, jerapah yang lehernya panjang dari rusa yang lehernya pendek, yang dimana rusa atau hewan herbivora yang lehernya pendek itu karena berhubung pengaruh lingkungan yang membuat lehernya panjang itu akan diteruskan atau akan diwariskan seperti itu ya. Nah, oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, meskipun teorinya ditolak, tetapi Lamarck tetap menduduki tempat penting dalam sejarah terjadinya evolusi. Hal ini disebabkan karena teori Lamarck masih banyak mengandung kebenaran salah. Kalau masih banyak ini kenapa ditolak kan gitu ya. Lamarck merupakan orang yang bersikap ilmiah. Oke, ini bukti dia namanya teori, berarti kalau namanya teori itu berarti masih kurang bukti ya secara ilmiahnya. Tapi apa namanya? Oke. Lamarck merupakan seorang filosofis. Nah, karena jadi kan teorinya ditolak karena apa? Berarti kalau misalnya dia bilang karena orang bersikap ilmiah, namanya bersikap ilmiah tuh berarti ada bukti segala macam, nggak mungkin ditolak. Nah, ditolak karena apa? Ditolak, tapi karena dia menduduki tempat yang penting dikarenakan apa? Lamarck merupakan orang pertama yang menggunakan adanya teori evolusi, ya. Dia jadi kayak jatuhnya tuh kayak penggagas. Nah, seperti itulah jatuhnya, ya.
Nomor 4, percobaan yang dilakukan oleh August Weismann. Nah, ini adalah terkait dengan percobaan uh, memotong memotong ekor tikus. Nah, jadi kan katanya sih memotong ekor tikus, yang dimana kesimpulannya adalah orang tuanya adalah ekor tikus, tikus dengan parentalnya adalah tikus ekor pendek. Terus kemudian hasil filialnya atau keturunannya adalah tetap tikus ekor panjang. Nah, di mana pendeknya ini diakibatkan oleh apa? Ya, pendeknya di sini diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Nah, ya, oleh perubahan lingkungan. Yaitu apa? Ekornya dipotong, ya. Oke, ekornya dipotong. Nah, ternyata kalau berarti ini mendukung atau menolak? Nah, menolak teori siapa? Menolak teori si Lamarck. Nah, kalau teori Lamarck kan bilang bahwa akibat pengaruh lingkungan itu akan diwariskan. Nah, kenyataannya adalah tikus yang ekornya panjang, terus dipotong jadi pendek, loh, kok lahirnya tetap ekor panjang? Nah, berarti teori Lamarck itu salah. Nah, inilah baru yang dinamakan bersikap ilmiah, ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah D. Kalau Darwin ini bukan masalah terkait dengan ini. Kalau Darwin itu terkait dengan seleksi alam, yang dimana jerapah itu dulunya ada dua, yang pendek sama yang leher pendek sama yang leher panjang. Tapi karena leher pendek ini nggak bisa beradaptasi karena berhubung makanannya tinggi, lama-lama mati, sehingga menyisakan jerapah yang sekarang, yaitu adalah yang lehernya panjang. Seperti itu, ya. Oke, itu masih masuk akal, logis. Nah, beda sama teorinya Lamarck, ya. Oke, nomor 5. Akibat adanya mutasi alam, peristiwa di bawah ini yang dapat terjadi suatu individu kecuali. Nah, ada akibat mutasi alam, individu akan bermigrasi. Oke. Sebagai salah satu bentuk adaptasi. Akan mati? Ya. Menetap? Ya, kalau selama dia masih bisa beradaptasi. Nah, tapi karena mutasi alam, apakah dia akan mengalami perubahan genetika? Perubahan gen? Tentu tidak, ya. So, jawaban nomor 5 adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 6, ya. Untuk nomor 6, pengaruh dari rekombinasi atau mengkombinasi ulang gen, yaitu adalah apa? Ya, untuk memperluas variasi. Nah, oke. So, kita hapus untuk nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke, and then kita lanjut ke nomor 7, 8, 9, dan 10. Oke, terkait dengan nomor 7, binatang yang dapat melindungi diri dengan struktur tubuhnya adalah ya landak, ya. Kalau bunglon itu terkait dengan fisiologinya. Oke, nah lanjut ke nomor 8. Neo-Darwinisme masih perlu disempurnakan lagi. Oke. Karena apa? Tidak dapat membuktikan adanya seleksi alam. Nah, justru kan karena seleksi alam kan, ya. Kurangnya menjelaskan proses mutasi gen, apa hubungannya? Orang nggak bahas ini mutasi gen. Kurang menjelaskan adanya variasi. Ini enggak. Melainkan apa? Ya, secara kan ada faktor lain, ya, yaitu adalah genetika, yang dimana ternyata nggak dibahas nih terkait dengan genetikanya. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang C. Oke, jadi lanjut ke nomor 9. Prinsip dari hukum Hardy-Weinberg adalah, nah, ini jawabannya adalah terkait dengan yang namanya frekuensi gen, ya. Si Hardy-Weinberg ini terkait dengan frekuensi gen, yaitu adalah jawabannya yang D. Nah, oke, lanjut nomor 10. Suatu studi Wagner ini tentang terjadinya proses evolusi menitik beratkan pada apa? Nah, jadi si Wagner ini ataupun Hardy-Weinberg ini lebih ke arah populasi. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kalau Hardy-Weinberg kan katanya adanya keseimbangan frekuensi gen, yang dimana frekuensi gennya ini di dalam sebuah populasi, ya.
Oke, so dengan begitu ya, saya akhiri untuk pembahasan tes formatif di modul ke-9 dan saya akhiri juga untuk pembahasan buku atau bahan ajar biologi umum, sekaligus juga saya belajar sebagai persiapan untuk ujian saya sendiri. So saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe jika channel yang bermanfaat, dan saya juga ucapkan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co dan scan kirisnya, dan saya izin pamit ya. Jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.